Halo, kembali lagi di Forecast Forcom Podcast. Nah, buat kalian yang baru di channel ini atau mungkin yang belum subscribe atau like atau komen, ingat ya, kalian harus like, komen, dan subscribe karena di channel ini kita bakal ngomongin seputar KIPK, bidik misi, dan tentunya juga kita bakal ngomongin sesuatu yang bisa bikin hari-harimu produktif. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu adalah Febri Sugiantara. Selamat pagi, Feb. Karena kan kerja lagi pagi karena kan. Oh ya gitu ya. Kita nggak tahu teman-teman nontonnya malam, siang, atau pagi. Benar-benar ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pagi ya, sekali. Gimana kabar, Feb? Setengah baik sekali. Setengah baik sekali. Ya, jadi mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, Feb. Siapa sih sosok dari Febri Sugiantara? Aduh. Gitu kan? Kalau bisa dibilang sih, jadi kenalnya aku Febri Sugiantara gitu. Jadi aku ini mahasiswa satu ya. Betul mahasiswa sekali. dari Mahasiswa. S1 akuntansi ya, semester 6 sekarang sih. Kalau mungkin biar tahu teman-teman, terutama dari sahabat bidik misi dan maupun KIPK nih, aku dulu nih sebagai fungsionaris juga lah di fungsionaris Forkom. Iya, bidik betul misi sekali. tentunya. Iya. Jabatannya sebagai apa, Feb? Kalau Aku boleh tahu, Feb, sekretaris bidang berapa nih? Divisi Litbang. Divisi penelitian dan pengembangan ya. tahun 2021 ya kan. benar. Jadi tahun lalu Febri Ya, jadi pengurus di Forkom. Jadi dia ini sudah bisa kita katakan sebagai demisioner. Ya, Alumni oke. dari Forkom bidik misi. Dan saat ini menyempatkan hadir untuk membicarakan terkait dengan proker di Forkom nih. Salah satu proker yang paling besar ya bisa dibilang ya, Feb? Iya, sangat besar sangat gitu. besar. Yaitu adalah mission atau bidik misi celebration. Nah, oke. Dan kali ini kita lagi ngadain mission yang ketiga, Feb. Mission ketiga. Yang ketiga. Ya. Jadi dan untuk teman-teman ketahui juga ya, Febri ini adalah ketua panitia dari mission yang kedua. Benar kan? Wow, ya bener ya. Kenapa Anda wow? Kenapa Anda wow? Itu sebuah pengalaman yang berharga sih. Benar sekali. Gimana di Feb? Waktu tahun lalu itu gimana sih mission yang kamu jalankan? Kamu iya. Anda jalankan. Oke. Santai aja dan. Oke, Feb. Kamu ya, jadi teman-teman, aku ini ketua panitia ya waktu Ya, itu ya, ketua panitia. mission kedua jadinya. Ya, mission kedua. Tapi ulang tahunnya yang ke 8. Ulang tahunnya ke 8 ya. Sekarang yang Jadi ke-9 gitu. waktu itu aku terpilih sebagai ketua panitia ya. Di sana untuk kegiatan misinya ya cukup apik ya. Banyak inovasi ya, banyak tragedi juga. Suka duka kita lalui bersama, Ya, benar kan ya, tentu tapi dalam bentuk balutan keluarga lah pasti. sekali. Kalau ini mau tahu kegiatannya apa aja nih? Boleh. Ya. Oke. Jelaskan silahkan. Oke. Langsung. Siapa tahu nanti ada yang sama dan sama Iya, kegiatan benar. sekarang. Nanti aku bakal spill ke kalian di mission ketiga ini kita nggak ada ini apa aja sih. Nah, kita gitu bakal ya. bandingin sama tahun lalu. Oke. Apakah ada perkembangan atau bagaimana? Siap. Oke. Ya, Feb. Apa aja kegiatan mission kita di tahun lalu? Tahun lalu ya. Ya. Kebetulan nih Dani ini salah satu koordinatorku Apa ya? dia. Jadi untuk kegiatan mission itu beragam ya. Jadi semua aspek kita masuki juga dalam kegiatan itu. Terjangkau. Karena kan kita di Forkom bidik misi itu kan ingin mengembangkan lah istilahnya ya soft skill maupun kreativitas kita. Jadi untuk di kegiatan mission 2 tahun lalu itu kita ada kegiatan lomba. Yes. Ada lomba akademik itu namanya National Quiz Competition. Iya. Itu mantap banget tuh. ya itu seperti lomba modern lah dalam hal karya tulis seperti itu. Kita memecahkan sebuah masalah itu kan. Itu tingkat nasional itu kan. Apalagi, Feb, apalagi? Kalau di lomba tingkat bukan lomba di non akademiknya, Iya. itu kita menggunakan lomba nasional poster competition. Lomba membuat poster. Poster nasional juga. Karena kan ya selain akademik kita juga perlu diseimbangkan dengan akademik juga kan. Banyak teman-teman di sini mahasiswa bidik misi yang kreatif, kita bisa berikan wadah di sana untuk menuangkan kreativitasnya dalam ajang lomba. Dan juga tentu tidak kalah kita ini sebagai makhluk sosial betul sekali. sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi ya, pengabdian pada masyarakat. Iya, bahkan Forkom pun kita berikan sebuah akses untuk berkegiatan dalam pengabdian masyarakat seperti itu. Waktu itu Ngapain sih waktu itu kita pengabdian masyarakatnya, Feb? P2M-nya waktu itu apa ya? Oh ya, aku lupa bener. Udah tahun lalu soalnya. Gini. Kita waktu P2M waktu tahun lalu itu adalah berlandaskan Trihita Karana. Apa aja tuh, Feb? Kita kita- tahu kan Trihita Karana itu ada hubungan sama manusia, Tuhan juga iya. ke lingkungan, Iya, ke alam. betul. gitu Iya, kan. betul sekali. Nah, di P2M kita nih Trihita Karananya bentuknya apa aja sih? Ya, tentu dengan 3 nilai tadi. Iya. Kita waktu itu segerombolan panitia mission 2 termasuk Dani juga. Iya, betul sekali. Kita mengadakan perjalanan ke daerah
penjarakan ya kalau nggak salah ya, penjarakan. Selama perjalanan itu kita tentu maksimalkan agar nilai-nilai terhitungkan dalam kegiatan kita itu terlaksana. Ya, untuk hubungan manusia dengan Tuhan, kita mengadakan kegiatan persembahyangan dan juga bersih-bersih di area Pura Pulaki. Di sana itu karena kita hubungan kita ke Tuhan ya. Itu menyesuaikan juga dengan teman-teman umat yang lainnya juga gitu. Menyesuaikan gitu ya, kan ya. Pastinya. Kemudian untuk hubungan manusia dengan manusia, nah kita lokasinya di Desa Pejarakan. Desa Pejarakan, di sana kita adakan bagi-bagi sembako kepada rumah warga yang memang kita rasa itu membutuhkan ya, untuk kepada keluarga-keluarga yang kita rasa membutuhkan. Karena kan pada waktu itu kalau nggak salah kita baru awal-awal pandemi ya, betul ya? sekali, betul itu sekali. masih benar-benar hangat-hangatnya orang-orang terdampak pandemi itu. Jadi benar sekali. pas banget nih momennya P2M dilaksanakan dan kita juga mengembangkan hubungan kita dengan manusia dengan cara memberikan sembako tadi kan gitu kan ya. Benar. Ya, tidak ada salahnya kita berbagi kan. Iya, meskipun tidak terlalu banyak sih. Ya. Tapi kan sebenarnya niatnya kan niatnya bukan kuantitasnya, kualitasnya gitu kan. Bagaimana niat kita memberikan ke sesama gitu kan. Benar sekali. Apalagi deh Feb. Dan terakhir itu di P2M kita kegiatan hubungan manusia dengan alam. Penanaman pohon mangrove di Pejarakan. Ya, karena kembali lagi kita ini hidup bersama lingkungan bersama lingkungan. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan ya siapa lagi? Apalagi kita hidupnya tuh di Bali Utara, di mana Bali Utara itu punya pantai yang nggak sedikit juga. Maka dari itu mangrove itu sangat penting untuk kita berikan perhatian. Karena tanpa mangrove itu pantai-pantai mungkin udah terjadi abrasi. Benar nggak sih? Sekali. Benar nggak sih? Siapa? Benar sekali itu. Bener, kan? Siapa yang kena dampaknya ya kita semua. Kita semua. Makanya dari itu kita perlu perhatian juga sama alam kita. Salah satunya tadi dilakukan Forkom gitu kan, dengan melakukan penanaman mangrove gitu di Desa Pejarakan. Oke. Terus selama kegiatan mission nih Feb ya, apa aja sih yang menjadi kendala-kendala gitu kan? Febri sebagai ketua panitia nih pasti tentu kelihatan banget, peka banget sama masalah-masalah yang ada di mission gitu. Apa aja nih Feb? Nah, kalau bicara kendala dalam organisasi dalam kepanitiaan itu pastilah ada kendala-kendala pada umumnya lah. Ya tentu karena kalau aku bicara sebagai ketua panitia, di mana peran penting atau fungsi yang memang harus aku pegang selama menjalani kegiatan itu adalah bagaimana caranya aku menjaga komunikasi dengan antar sama anggota, betul. Antara ketua panitia dengan wakil ketua panitia waktu itu, kemudian antar sesama koordinator, sehingga menjerambah lagi ke sesama anggota di sana. Nah, itu peran penting dari seorang ketua panitia karena kita berkegiatan bersama. Kita tidak berkegiatan cuma dengan koordinator saja, tidak. Kita berkegiatan dengan semuanya. Jadi peran penting aku sebagai ketua panitia waktu itulah menjaga komunikasi agar terjalin tetap harmonis. Karena komunikasi itu kan merupakan suatu media kita untuk menyamakan persepsi gitu kan, menyamakan pikiran. Karena kalau misalkan satu aja udah hilang arah gitu kan, rusak barisannya, nggak bisa mencapai tujuan yang bagus. Kita udah mengadakan beberapa kali yang rapat kan di sana udah menghasilkan suatu keputusan besar seperti itu kan yang mana harus kita jalani bersama. Kalau itu tidak bisa kita jaga dalam komunikasi yang bagus dan baik sama dengan bohong dong kayak gitu. Jadi bisa dilihat kan guys gimana kalau Febri ini adalah sebenarnya dia tuh sosok seorang pemimpin gitu. Ya walaupun nggak bisa kita pungkiri bersama ya kalau sebenarnya pemimpin itu adalah diri kita sendiri juga. Dan salah satunya adalah Febri ini. Dan dia sebagai seorang ketua panitia pastinya dong udah menerapkan sisi-sisi kepemimpinan yang mungkin Febri pelajari dari kecil gitu kan. Mungkin bisa dibagi nih Feb sama teman-teman di rumah, sobat Forkom yang ada di rumah. Apa aja sih bisa dibilang ilmu-ilmu kepemimpinan yang Febri pelajari dari kecil yang sampai sekarang itu Febri masih terapkan bahkan sampai jadi ketua panitia di mission tahun lalu. Benar. Apa aja itu Febri? Kalau kita bicara tentang kepemimpinan mungkin aku bicara di awalnya dulu deh. Dari mana kita bisa mendapatkan sifat kepemimpinan seperti itu? Seperti itu mungkin aku bilang. Dari berdasarkan pengalamanku mungkin ada apa yang aku ketahui selama ini dari berbagai komunikasi dengan teman-teman, ada berbagai cara untuk kita mendapatkan sifat kepemimpinan yang kita miliki. Ya mungkin seperti kita
searching, baca-baca buku, berbagai macam literasi seperti itu. Ada yang memang dia belajar dari pengalamannya sendiri, dari berbagai macam kesalahannya mungkin dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Itu bisa menjadi pembelajaran dia sebagai seorang pemimpin, karena kembali lagi pemimpin itu adalah diri kita sendiri. Itu yang paling utama dulu kan. Ya. Dan ada juga yang gabungan dari keduanya seperti itu. Kita emang melihat kenyataan hidup nih. Kita belajar dari pengalaman hidup kita sendiri. Kenyataan hidup, guys. Ya, ditambah lagi dengan mungkin ya sedikit literasi mungkin. Nah, itu pasti membuat sifat kepemimpinan kita itu bisa membandingkan. Kita melakukan teori seperti ini. Oke. Nah, di pengalaman hidup ternyata seperti ini. Kita bisa ambil itu, gabungkan, kita melakukan jalan keluarnya masing-masing. Berarti sering tuh ada kejadian-kejadian di mana teori yang Febri pelajari ternyata itu ada juga di kehidupan Ada yang juga, nyata. bahkan mungkin aku sampaikan juga dari teori yang aku pelajari itu tak bisa kita realisasikan atau implementasikan di kehidupan nyata karena kembali lagi setiap lingkungan itu punya kriterianya masing-masing. Iya. Tidak bisa disamakan. Indonesia aja Bhinneka Tunggal Ika kan. Betul sekali. Ya. Berbeda-beda tapi Iya, tetap satu tujuan. tapi tetap satu tujuan yang Iya. tepat. Tapi berbagai cara mungkin yang bisa kita kreasikan masing-masing kan. Benar. Itu kalau bicara tentang awal bagaimana seorang individu itu mendapatkan sifat kepemimpinan yang mereka miliki, atau mereka jalani selama ini. Kemudian untuk nilai-nilainya mungkin ya. Nilai-nilai kepemimpinan apa aja sih yang mungkin bisa dibagi nih dari Febri ke teman-teman semua? Oke. Jadi sekali lagi aku sempat baca beberapa literasi, beberapa artikel online sih gitu. Oke. Iya. Di sana itu kalau kita bicara tipe kepemimpinan itu ada berbagai macam, Tapi yang aku ingat dan aku pahami itu ada seorang pemimpin tipe-tipenya itu pasti ada otoriter. Oke. Itu sudah kita alami ya. Iya, sudah pasti selama di zaman Orde Baru. Orde Baru ya. Masuk. Pakai hati. Otoriter. Terus yang kedua ada yang sifatnya demokratis. Oke, demokratis. Demokratis sudah tahu kan teman-teman demokratis? Sudah tahu dong pasti kan. Ya, demokrasi negara kita kan dari demokrasi, rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Iya, benar sekali. Kemudian ada yang memang dia situasional. Gimana tuh Situasional itu jadi intinya seorang pemimpin itu pasti akan menyikapi situasi dalam organisasinya. Jadi tidak akan memaksakan sebuah kehendak yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh anggota-anggotanya atau kondisi-kondisi dalam berkegiatan. Jadi kita situasional saja. Intinya apa yang ingin kita capai dalam kegiatan organisasi ini bisa tercapai dan tentu mendapatkan banyak hikmahnya lah di dalamnya seperti itu. Dan banyak sekali sih sebenarnya kan ya. Cuma kalau mungkin teman-teman pengen tahu gitu dari berbagai jenis tipe kepemimpinan yang aku ketahui gitu ya, dan aku terapkan secara sadar, terutama ketika kegiatan mission 2 tahun lalu kan. Nah, aku tuh menerapkan tipe kepemimpinan demokratis. Oh, gimana tuh? Ya, demokratis itu ya. kayak gimana sih sebenarnya? Jadi kan aku kembali lagi, aku ini bekerja sama banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran seperti itu. Jadi ciri khas dari demokrasi itu adalah memberikan ruang untuk teman-teman. Pada waktu itu anggota-anggota panitia BDMC Celebration Mission untuk mengeluarkan pendapatnya, pemikirannya dalam merumuskan satu visi dan misi besar dalam kegiatan kita. Itu yang aku lakukan. Jadi mungkin untuk teman-teman panitia tahun lalu pasti nggak heran lah kenapa kita kalau rapat tuh ya minimal nih kalau apalagi rapat besar minimal 2 jam lah. Jadi karena di sana kita ada proses pertukaran pemikiran gitu, sampai akhirnya kita menemukan sebuah jalan besar, jalan keluar bersama-sama yang sudah kita sepakati. Siap. Sehingga dalam menjalankan itu ya kita enak-enak bersama lah. Oke, Feb, kita lanjut lagi nih ngomongin tentang apa sih tadi kan dibilang tipe demokratis gitu kan. Nah, selama Febri menjalani kehidupan nih kan, atau bahkan ya lebih singkat lah ya di masa perkuliahan ini, Feb. Gimana sih cara Febri itu untuk mengaplikasikan tipe demokratis ini dalam sebuah organisasi gitu? Dalam sebuah organisasi tentunya ya. Jadi kalau bisa dibilang, aku ini memang orang yang tidak bisa tidak diberikan pendapat atau tidak diberikan masukan. Jadi memang hal itu memang sudah aku tekuni sejak awal. Dari awal gimana? Awal ya berpikir
bahwa hidup berkumpul itu penting. Oke. Nah, entah itu kapan ya, aku lupa. Pasti itu sejak sekolah pastilah. Sekolah ataupun mungkin sebelum sekolah kan, berkumpul kan kita kumpul sama teman-teman, ya bermain kan di sana lah, tukar bicara lah istilahnya kan, entah apapun bicarakan kita. Nah, itu juga udah menjadi ya hal kecil sih dalam sebuah prinsip demokrasi karena demokrasi itu bukannya yang harus urgent banget lah. Kita bisa tekuni itu, bisa kita budayakan sejak kecil. Jadi kalau kita bicara di organisasi kuliah, ya itu sangat penting ya sih ya, karena yang aku lalui, mohon maaf ini aku selalu bilang aku nih. Nggak apa-apa. Kita kan di sini nggak terlalu formal ya. Kita nggak mau terlalu formal karena menurut aku pribadi ya, kalau kita terlalu formal tuh takutnya nanti yang nonton itu makin bosen gitu. Ini ngapain sih formal banget? Apalagi kita kan friend gitu. Kita friend banget lah. Masa ngomongnya saya sih terlalu membuat jarak gitu. Benar sekali. Terlalu membuat jarak gitu. Jarak ya. Oke. Lanjut. Oke, kalau aku sih menjalankan sebuah prinsip demokratis itu dalam organisasi, apalagi sekarang aku kan ikutnya di organisasi tingkat lembaga lah, bersama Forkom lah itu. Cuma bergeraknya bedanya, ada bergerak di bidangnya beda lah dikit kayak gitu. Apa itu organisasi? Apakah organisasi itu? Ada yang bisa menebak? 1, 2, 3. Apa Feb? Langsung spill dong. Oh ya, aku ikut di BEM-REMA. Di BEM-REMA Undiksa tentunya, bukan BEM-REMA universitas lainnya. Ya, pasti dong. Gimana caranya coba? Ya, jadi dalam berkegiatan itu, apalagi waktu itu aku pernah sesekali menjadi koordinator dalam sebuah kegiatan, apun aku juga pernah menjadi seorang ketua panitia dalam kegiatan di BEM-REMA. Jadi memang meminta masukan itulah hal wajib yang harus aku lakukan. Meminta masukan itu dengan rekan-rekan tentunya, apalagi dengan atasan kita di BEM-REMA, misalnya kan penanggung jawabnya lah itu. Ada yang menanggung jawab itu, ada yang mungkin di BEM-REMA itu ada kementerian, ada menterinya, ada juga presiden dan wakil presidennya seperti itu. Tentu itu mungkin yang bisa aku sampaikan, karena demokrasi itu sebenarnya simpel banget. Kita simpel apa tuh? Nanya nih gitu loh. Kira-kira kalau ini bagus gak? Itu udah demokrasi ya, udah demokrasi banget. Karena kita menanyakan sebuah pendapat. Dan tentunya pendapat itu juga harus ada tahap lanjutnya. Kita pertimbangkan. Kita pikirkan lebih lanjut lah pastinya. Karena nggak ada buruknya pemikiran orang lain itu. Meskipun kita mungkin ada beberapa orang individu yang punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Wah, ini kayaknya bagus banget deh. Tapi ketika kita sampaikan sama teman-teman, mungkin ada yang punya pemikiran beda. Nah, hal itu mungkin diingatkan sebenarnya. Ini bagus, cuma mungkin ini yang kurang kayak gitu. Jadi artinya nggak ada tanggapan yang salah gitu kan? Nggak ada tanggapan yang jelek gitu dalam kita berkehidupan berdemokrasi gitu kan? Tidak ada yang salah, tidak ada yang jelek, dan semuanya patut untuk dipertimbangkan. Benar-benar. Gimana gitu, Fer? Ya karena kan kembali lagi masukan itu semuanya kembali ke kita, ke aku. Dan aku yang bakalan memprosesnya dan merasakannya gitu kan? Merasakannya ke depan. Karena ketika ada masukan A, aku pertimbangkan, waduh, ini ada benarnya nih. Ada benarnya, tapi kira-kira kalau kita implementasikan ada yang kurang lagi nggak sih? Kita bisa berpikir juga di sana kayak gitu. Pasti intinya adalah jalan keluar yang terbaik. Ada jalan keluar yang terbaik dari pasti sebuah demokrasi. Demokrasi itu udah banget. Jadi itu ingat guys. Jadi dalam berkehidupan ya kita perlu banget nih untuk menerapkan yang namanya demokrasi. Agar kita tuh punya pemikiran yang terbuka, kita bisa mendapatkan banyak pertimbangan dalam menjalani kehidupan, dan juga kita bisa mencapai tujuan yang tentunya disepakati dan dirasakan bersama-sama gitu kan. Tidak hanya satu pihak yang merasakan enaknya aja gitu, tapi semua juga bisa ngerasain enaknya. Nah, untuk berikutnya nih Feb, aku mau tanya. Tadi kan Febri bilang Febri gabung di BEM-REMA gitu. Jadi tentunya di BEM-REMA kan pasti banyak banget tuh sub-subnya, mungkin bagian-bagiannya, bidang-bidangnya. Nah, Febri sendiri di BEM-REMA
jadi bidang apa sih gitu. Oh, oke. Kita ini kayak talking dua ormawa Iya. ya. Nah, kita harus gimana ya? Saling nge-review ormawa gitu. Tapi bukan gitu. berarti ada ormawa yang lebih bagus, ada yang lebih jelek kan betul. enggak. Lebih bagus atau jelek Semuanya ada enggak. plus minusnya masing-masing. Ada, bener keunggulan banget. kekurangannya masing-masing. Dan kita juga di Forkom ya terutama ya, kita tuh pengen belajar dari banyak ormawa yang ada. Karena kalau misalkan dibandingin sama ormawa yang lain, ya Forkom masih bisa dibilang masih sangat mudah banget gitu, Feb. Masih perlu banyak perbaikan, masih banyak melihat ormawa yang lainnya gitu. Iya, Nah, benar. tadi gimana tuh, Feb? Febri di bidang apa sih di BEM Rema? Iya. Kalau aku boleh bicara ini untuk di BEM Rema itu dia bidangnya itu seperti namanya kementerian. Oke, kementerian. Kementerian. Jadi aku lebih spesifiknya di Kementerian Sosial Politik. Oke. Sospol biasanya teman-teman bilang, ada yang tahu tuh Sospol. Oke. Terus lebih spesifiknya lagi di sub bidangnya lagi itu ada lagi. Itu kementerian di bawahnya itu adalah Dirjen. Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal. Direktur Jenderal tuh. Jadi untuk di Sospol itu ada dua, ada kajian strategis dan juga aksi dan propaganda. Dan aku masuknya di aksi dan propaganda kayak gitu. Apa aja sih aksi-aksi dan ya propaganda ya kan sesuai namanya kan, aksi dan propaganda kan, aksi dan propaganda yang sudah pernah dilakukan oleh Febri. Sebenarnya aku tahu sih, maksudnya aku tahu apa yang dia dilakukan gitu. Cuma aku pengen biar ini dia diomongin langsung sama orang yang ada yang melakukannya gitu. Jadi kan lebih apa ya, referensinya tuh lebih pas gitu loh, lebih terpercaya gitu. Jadi apa aja nih Feb, aksi dan propaganda yang pernah Febri lakukan gitu, atau mungkin teman-teman di BEM juga pernah lakukan. Iya, lebih tepatnya sih aksi propaganda yang pernah BEM lakukan lah. Iya, BEM lakukan. Bukan aku lakukan ya. Aku nggak bisa mengklaim itu sebagai hasilku sendiri ya, karena kan kembali lagi kita ini kegiatannya bersama kan, organisasi. Benar-benar. Kita menuangkan pendapat ya, itu harus kegiatan BEM sendiri namanya. Iya, namanya itu BEM, bukan kegiatan pribadi atau golongan mungkin enggak. Oke, jadi aku lanjutin. Untuk aksi dan propagandanya itu sebenarnya kita punya misi besar di Kementerian Sosial Politik. Yang pada intinya kita ingin mahasiswa Uniksa itu intinya yang merata dulu lah kepekaannya. Itu dulu hal penting, itu dasarnya, fondasinya yang ingin kita bangun. Sambil juga berkembang merangkak lah seperti itu. Fondasinya kita pengen kuatkan di aksi dan propaganda, terutama kita di spesifiknya di propaganda sih. Mungkin teman-teman udah tahu kan ada beberapa video propaganda yang sudah BEM Rema posting dalam IG-nya seperti itu ya. Meski, itu balutannya masih aman lah sih menurut aku tuh, masih tapi aman. itu menarik banget loh. Iya. Karena aku berpikirnya gini. Aku di Dirjen itu aku memiliki akses untuk berpikir, untuk berkreasi. Aku melihatnya di realita di kehidupan mahasiswa di Uniksa. Kembali lagi kita ini masih pengen menanam fondasi yang kuat, kepekaan teman-teman mahasiswa yang kuat terhadap kondisinya sendiri, kondisi di kampus, lingkungan masyarakat maupun sampai nasional mungkin di negara kan gitu kan. Nah, di video-video itu kita kemas, aku dan teman-teman di Dirjen Aksi Propaganda kita usahakan kemas agar bisa diterima oleh mahasiswa. Biar gampang dicerna gitu lah. Gampang dicerna. Ya, yang paling penting kan tertarik dulu untuk melihat kan ya. Iya, tertarik untuk melihat. Seperti tadi lah yang Dani bilang, kalau saya tuh agak gimana gitu ya. Kaku banget gitu ya. Iya, takutnya kan enggak enak didengar, enggak enak dilihat lah kayak gitu kan. Aku pengennya kayak gitulah. Pertama tuh bisa dilihat lah, dinikmati, diterima dulu lah sama mahasiswa kayak gitu. Lebih lanjut silakan mahasiswa mau diresapi silakan bagus kan gitu sih. Karena menarik banget guys, menarik banget video-video di BEM Rema itu tentang aksi dan propagandanya. Jadi nggak yang terlalu dibalut dengan nuansa kaku kayak politik, enggak, tapi itu tuh benar-benar yang bikin kita senyum-senyum sendiri gitu. Terus jadi kita ingat-ingat apa aja sih masalah yang pernah kita hadapin di Uniksa mungkin kan, atau mungkin di di masyarakat besar gitu. Bener. Dan itu emang enak banget untuk dicerna. Iya, benar. Kalau boleh tahu tuh sebenarnya siapa sih dalangnya? Dalang ya. Dalangnya ya teman-teman di Sospol ya. Itu bagus banget sih. Jadi aku secara pribadi aku sangat mengapresiasi video-video tersebut dan semoga bisa selalu ada gitu.
kayak jargonnya BEM Rema. Waduh, selalu ada. Aku tahu loh. Pas banget kan. Forkom Bergema. Oke, Forkom bergema. Aku lanjut lagi nih Feb. Tadi kan Febri ada di BEM Rema nih kan ya. Dengan semua apa ya dibilang ya, jiwa-jiwa kepemimpinan yang mungkin Febri miliki gitu. Apa aja sih yang udah pernah Febri terapkan gitu di BEM Rema maupun juga di Forkom gitu. Kembali lagi tapi secara gini Feb, secara apa ya, mungkin dibilang prakteknya langsung gitu. Iya, prakteknya Gimana? langsung. Mungkin sebagai seorang pemimpin kita harus tegas, mungkin sebagai seorang pemimpin kita harus lincah dan sebagainya. Nah, Febri sendiri nih kayak gimana aja sih dalam memimpin itu? Penting banget ya kalau kita bicara tentang apa nih, lebih mengarah ke tips mungkin sebagai seorang tips pemimpin tips and trik menjadi seorang pemimpin gitu ya. Aku melihat bahwa seorang pemimpin kita bedakan dengan bos ya. Oke. Pemimpin dan bos itu udah beda banget, bahkan dari kata pun udah beda kan gitu. Iya. Pemimpin itu seorang leader apalagi kita ini mahasiswa kan ya. Mahasiswa yang bebas, idealis, sangat ideal. mahasiswa. Jadi kalau kita berlagak sebagai seorang pemimpin yang seakan-akan punya kekuasaan besar, padahal istilahnya yang kita pimpin itu adalah orang-orang yang tidak mungkin itu bakalan punya pemikiran lebih daripada kita sebagai seorang pemimpin. Oke. Jadi ya pemimpin yang mungkin aku terapkan selama di Forkom, selama di BEM Rema waktu ini. Tentu tegas itu penting. Oke, satu tegas. Kenapa tegas? Karena dari ketika kita menjalankan sebuah prinsip demokrasi, bertukar pemikiran, pendapat, seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil sebuah keputusan yang mungkin sudah menjadi jalan keluar kita bersama-sama. Itu tegas pasti. Fleksibel, benar banget. Fleksibel. Kita nggak bisa istilahnya gimana ya? Terlalu kaku ya. Terlalu kaku nggak bisa. Aku rasakan dan aku melihat dari berbagai gaya pemimpin yang pernah aku lihat itu ketika kaku ya dia nggak bisa mendapatkan hati teman-teman yang dipimpin. Karena kembali lagi kita ini menjadi pemimpin dalam hal sebagai seorang mahasiswa harus karismatik tentunya. Iya, bisa menarik perhatian ya. Iya. Bisa menarik perhatian. Karisma itu sangat dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin itu sangat dibutuhkan karena kembali lagi dari berbagai masukan itu pasti punya egonya masing-masing kan ya. Iya. Aku maunya gini. Ini menurutku lebih baik seperti ini. Bla 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 bla. Demikianlah bagaimanapun proses demokrasinya. Tapi ketika seorang pemimpin itu tidak dilihat memiliki sebuah karisma, itu bahaya. Karena ya kasarnya sudah tidak dianggap sebagai seorang pemimpin atau dilihat itu bukan sebagai seorang pemimpin. Iya. Karena dia nggak bisa menarik perhatian dari audiensnya gitu, dari anggotanya. Iya, jadi dalam artian seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah karisma, sikap kita yang tegas dalam mengambil keputusan itu bakalan diterima. Fleksibel pun itu bakal sangat membuat teman-teman kita senang di sisi kita. Iya, betul. Bukan so asik ya, bukan. Tapi kita menyesuaikan sama kondisi teman-teman. Mungkin contoh gini deh, waktu kita di mission ya, dan mungkin ada beberapa anggota yang mungkin kayak jarang datang. Kita fleksibel aja, kita kayak lebih punya merasa menghargai lah. Kita harus pertama tuh kita ketahui dulu pendekatan dulu. Ya, kita melakukan pendekatan gitu. Kenapa nih kok jarang datang? Mungkin bahasanya kayak gimana? Nah dari sana kita udah tahu nih sebenarnya apa sih problemnya dia, mungkin latar belakangnya ya udah kita fleksibel aja, kita nggak bisa nuntut dia terlalu seperti ini, padahal kondisinya itu tidak memungkinkan untuk melakukan hal seperti ini kayak gitu loh. Betul juga. Dan kita juga harus apa ya? Kalau misalkan kita tahu dia bermasalah sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa menyelesaikan masalah itu. Artinya memberikan saran lah, gitu. Memberikan saran gitu kan. Setidaknya dia punya bahan pertimbangan untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu ada. Itu aja gitu kan. Benar. Ya jangan deh sampai sering-sering datang dulu kegiatan gitu. Setidaknya dia punya pertimbangan untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Karena seorang pemimpin kan tidak hanya dia tuh menjadi seorang pemimpin di organisasi aja, tapi dia juga harus bisa menjadi teman gitu untuk anggota-anggotanya gitu, memberikan saran. Karena aku ya beberapa kali lah lihat ya organisasi entah itu di dalam kampus maupun di luar kampus yang menjadi problem masalah mau problem sama yang besar itu ya besar dan juga berkepanjangan. Namun itu
sering dilihat kecil sama teman-teman dalam organisasi itu, yaitu ya kenyamanan dalam organisasi. Itu yang penting. Kita ini dalam berorganisasi, apalagi sebagai seorang pemuda mahasiswa itu masih bebas lah, masih bebas kita dalam organisasi, tidak terkekang dalam sebuah keharusan, kepentingan. Tidak ada kepentingan ya. Tidak ada kepentingan. Karena kan kalau kita bedakan dengan kerja tuh pasti kita punya kepentingan agar kerja dengan maksimal, kita punya dapat gaji yang lebih optimal lagi. Seperti itu kan. Gitu. Dan kita di sini kan sebuah wadah nih, organisasi mahasiswa sebagai wadah untuk mengembangkan diri sendiri lah, lebih spesifiknya. Tapi harus tetap juga melatih dalam sebuah organisasi. Nah, masalah yang aku ingin sampaikan itu kenyamanannya. Karena kita ini mahasiswa masih pengen bebas banget. Bener sih, masih jiwa muda gitu kan. Jiwa muda, pengen bebas. Jadi kalau organisasi itu tidak terbebaskan gitu istilahnya dari sebuah kepentingan atau ya organisasi pengen dibawa seperti tempat kerja ya nggak bisa. Iya, kembali lagi kita mahasiswa masih pengen bebas bos gitu loh. Iya, masih pengen mengembangkan diri, belajar kan, terus berkreativitas dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dimasukkan sebuah kepentingan, karena saya gimana ya, kayak terkekang, pastilah terkekang. Pasti. Karena kan ini gimana boleh, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh kan seperti kita dalam bekerja lah gitu loh kan ya. Perusahaan ya nggak mungkin nggak kita harus istilahnya sebarkan lah gitu ya. Itu bahaya ke kita juga kan. Itu bisa mempengaruhi gaji kita lah kayak gitu lah. Nah di sini organisasi ini sebenarnya tempat kita awal kita untuk merasakan feel bebas. Merasa bebas ya. Ya setelah menjadi anak-anak. Betul. Masa peralihan gitu menjadi dewasa. Iya dewasa. Kita masih punya waktu untuk menjalankan hal-hal yang menurut kita masih bisa kok dilakukan. Masih bisa kayaknya kita lakuin tanpa terkekang apapun. Organisasi wadah namanya kan, untuk kita mengembangkan diri kan ya. Jadi tidak ada kata untuk mengekang kita sebenarnya. Cuma selama kita di organisasi itu tidak nyaman ya kita nggak bisa bebas berkarya dong. Ya sangat susah. Coba bayangkan Forkom mungkin nggak sebebas ini dalam berkarya, mungkin kita susah mengadakan kegiatan di mission. Kita juga nggak bisa mengikuti, tidak bisa mengikuti zaman gitu kan. Zaman tren seperti apa gitu kan. Kalau terlalu kaku gitu. Iya terlalu kaku kan itu sebenarnya. Makanya kita harus sebisa mungkin lah kendalikan diri agar bisa merasakan feel sebagai mahasiswa yang bebas itu seperti apa, bebas dalam berkarya, dalam mengembangkan diri, belajar. Iya, tentu tanpa adanya kekangan. Udah kita cukup terkekang dengan masa depan yang suram. Masa depan yang belum jelas gitu. Iya, biasanya kan kalau masa-masa kita tuh kan lagi terjebak sama namanya quarter life crisis gitu. Kita terlalu takut sama masa depan gitu. Padahal sebenarnya kita juga nggak bisa nebak masa depan itu kayak gimana. Benar. Lebih baik daripada kita terlalu fokus memikirkan hal yang terlalu jauh gitu, belum pasti gitu ya. Jauh gitu. Ya kita optimalkan di masa-masa kita sekarang aja ini bebas dan kita nggak semuanya gitu. Menyesal ya nantinya. Menyesal kemudian hari ya. Jadi biar nggak nanti pas sudah tua, pas sudah dewasa kita malah ngomong seandainya waktu aku remaja, seandainya waktu aku mahasiswa. Coba aku bisa ulang waktu. Jadi kan menyesal kan, jelek gitu kan. Nah, aku tanya. Tadi kan kita ngomong tentang organisasi yang nyaman dan bagaimana gitu kan. Berarti ada dong gambaran di benaknya Febri tentang organisasi yang ideal gitu kan. Sebenarnya menurut Febri sendiri, dari yang pernah Febri masuki organisasinya, yang pernah Febri ketahui organisasinya, menurut Febri organisasi apa sih yang mungkin punya kriteria yang ideal gitu loh? Ideal. Ideal itu kan sesuai dengan pemikiran kita lah ya gitu ya. Apalagi kita mahasiswa. Organisasi yang ideal menurutku nih ya, jadi belum tentu sama juga kan. Mungkin sebagai referensi. Orang punya pemikiran beda-beda gitu. Ini mungkin sebagai referensi mungkin ke depan. Di mana organisasi itu dia bisa menciptakan sebuah iklim yang gini deh kasarnya atau contohnya langsung. Kita nggak harus menyuruh dia untuk datang ke sekre kita. Maksudnya anggotanya nih? Iya, anggota maksud ke anggotanya gitu. Tapi dia kayak punya kesadaran sendiri. Gabut sekre nih. Jadi rumah yang mungkin bisa menggeser selama dia mengikuti organisasi itu bukan rumahnya sendiri, tapi tempat mereka berkumpul sama teman-teman. Iya, karena kan organisasi yang nyaman itu yang bisa menarik banyak perhatian lah, terutama di anggotanya kan ya. Karena ketika dia sudah merasa nyaman ya
pasti nyaman juga dalam bekerja, nyaman Pasti dalam dong. bersosialisasi sama teman-teman, berjejaring sama teman-teman, itu pasti penting banget. Jadi satu yang harus menurut aku nih ya, organisasi yang ideal nyaman. Nyaman ini udah kompleks banget sebenarnya. Selain nyaman, kita harus punya tujuan organisasi yang jelas. Pasti, semuanya itu pasti menginginkan tujuan organisasi yang jelas. Dalam artian jelas ini mungkin susunan kata-katanya udah tepat lah, jelas lah, bisa substantif banget lah. Cuma yang perlu lagi implementasinya lagi. Implementasi dari tujuan tadi. Iya, benar. Dan semua ini tujuan implementasi ini hanya didukung kembali lagi kenyamanan kita dalam organisasi. Berarti nyaman itu adalah kunci dari segala organisasi yang ideal lah itu. Iya, ya? karena aku bicara di sini sebagai kita mahasiswa ya. Mahasiswa ya mau nggak mau kita harus nyaman, bos. Benar. Harus nyaman. Pasti. Karena kita ini udah ada pemikiran yang berbeda, punya ego masing-masing. Kalau kita nggak nyaman dalam bertukar pendapat ya susah dong. Kalau kita nggak nyaman dalam mengeluarkan atau mengimplementasikan apa pemikiran kita, ya pasti egonya yang keluar gitu loh. Itu yang susah, makanya menghargai teman itu penting. Ya gimana ya, intinya satu deh, kita balut keluarga kan. Benar. Keluarga itu penting. Forkom nih pasti keluarganya besar Pasti dong. dong, Iya pasti dong. Apalagi organisasi itu pasti yang pertama kali disebut itu adalah keluarga. Karena memang kita keluarga di sini. di sini kita keluarga. Tidak ada batasan, tidak ada bawahan. Iya, bahkan mungkin bagi beberapa teman-teman di sana dia merasakan ketika apalagi orang merantau ya, keluarga terdekatnya ya di sini. Ketika dia join dalam sebuah organisasi, Iya, betul. itulah keluarga terdekatnya dia saat ini. Saat dia merantau ataupun aku nih yang tinggal di Singaraja juga. Ya sekarang untuk masa-masa kuliah, keluarga yang aku rasakan paling dekat ya ini Forkom, Bimrema, dan teman-teman yang lain lah. Itu keluarga yang paling dekat sekarang gitu loh. Iya, benar. Dan tidak menutup kemungkinan bakal menjadi keluarga berkepanjangan ke depan lah ya. Pastilah. Amin. Amin. Jadi berarti selama Febri ada di organisasi itu, Febri merasakan kenyamanan itu, kenyamanan dalam berpendapat, kenyamanan dalam berteman dan lain sebagainya. Nah, selama merasakan kenyamanan itu, apa aja sih perkembangan-perkembangan yang udah Febri rasakan dalam diri gitu? Ya. Misalkan jadi lebih lantang gitu ngomong, jadi semakin fasih gitu ngomong atau gimana sih? Gitu. Ya, itu salah satu sih ya, lebih berani sih aku sebut, lebih berani aku menyampaikan apa yang ada dalam benakku seperti itu. Ya karena dulu ya, kalau bisa dibilang dulu tuh aku masih pemalu lah. Wih, pemalu. Dulu pemalu aku. Jadi kayak aku punya pemikiran nih, tapi takutnya nanti berbeda sama dia, terus dia merasakan kecewa mungkin atau sakit hati aku ngomong kayak gini, mungkin gitu kan ya. Jadi kayak masih malu gitu dulu bicara, tapi ketika ya lambat laun masuk kenal organisasi kayak gitu, ya lebih berani dalam berbicara, dalam artian berani mengeluarkan apa pendapat kita, namun dibalut dengan tutur kata yang memang bagaimana ya attitude-nya bagus, gitu bagaimana kan, tentu itu yang bisa kita rasakan. Tapi sebelum mendapatkan hal seperti itu, tentu aku mengalami beberapa proses lah. Pasti dong. Ya pasti. Ketika kita pertama kali bicara, istilahnya dalam bahasa Balinya tuh ngetuk gawang gitu. Iya pasti. Kayak gemeteran. Kira-kira nih bisa diterima nggak sih gitu lah. Pasti salah kayak nggak sih gitu. Kira-kira gitu diterima apa nggak sih? Terima gitu nggak sih gitu loh. Nggak, kenapa nanti ya ke depan kalau kita diterima pendapatnya. Ada pasti hal wajar. Bertahap lagi kita udah bisa sering memberikan pendapat, tapi ternyata ada tutur kata kita yang mungkin tidak bisa diterima sama teman-teman, karena kembali lagi kan punya sifat-sifatnya masing-masing, pembedaannya masing-masing. Jadi ya bisa mengolah tutur kata kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kayak gitu. Jadi lebih terkontrol gitu ya cara kita ngomong, cara kita berpendapat lebih terkontrol dan lebih terarah gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngomong, ujung-ujungnya malah bikin miskomunikasi dan perpecahan gitu. Miskomunikasi kan lagi kan ya, ujung-ujungnya itu bahaya banget sekali. Makanya penting banget untuk kita menanamkan jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri kita sendiri gitu. Apalagi miskomunikasi yang di latar belakangnya karena kepentingan. Itu kepentingan di luar organisasi, wah itu susah banget. Iya, susah banget, karena kalau misalkan kita tahu ya sebuah kepentingan, ya kita lihat ya gimana berita-berita yang mungkin tersebar saat ini atau dari dulu lah kita lihat bahwa suatu kepentingan individu itu bisa menghancurkan sebuah organisasi, bahkan sebuah
apa ya, mungkin kumpulan orang yang lebih besar lagi ya. Dan kita nggak mau itu ada di dalam sebuah apa ya bilang gini apa sih namanya, mahasiswa gitu. Kita nggak mau ada sebuah kepentingan yang dapat merusak kebebasan mahasiswa untuk berkembang, untuk belajar dan sebagainya. Karena mahasiswa itu adalah Apa dulu? bebas. Kata lain dari mahasiswa ya bebas. Itu menurut aku ya. Dan karena bebas itu kita bisa disebut sebagai agent of change. Perubahan. Gimana kita berubah kalau misalkan pikiran kita tuh terkekang sama satu ideologi, satu kepercayaan dan sebagainya. Maka dari itu kita perlu banget yang namanya bersatu, terbuka, dan tentunya memikirkan tujuan untuk mencapai kebaikan bersama-sama gitu. Gak bisa cuma untuk satu kepentingan aja. Dan banyak udah terbukti, Feb. Aku pun juga pernah merasakan gitu. Ketika ada satu orang yang merasa kepentingannya harus didahulukan, di sanalah kita semua berpencar gitu. Untuk apa dong? Untuk apa lagi kita berorganisasi kalau misalkan satu itu cuma dia aja yang pengen di apa ya? Ditinggiin gitu kan masalahnya. Ya main klaim sendiri lah mungkin ya contoh-contohnya. Main klaim sendiri tiba-tiba dia mengklaim lah itu. Itu yang susah banget sih. Jadi itu ya guys yang perlu kalian mungkin tanam dalam diri. Pertama adalah demokratisasi gitu demokrasi dalam berkehidupan sehari-hari, menerima pendapat dan juga mempertimbangkan setiap sesuatu yang keluar dari mulut kita atau mulut orang lain gitu kan. Kemudian juga sebagai seorang pemimpin, utamanya pemimpin dalam diri sendiri, kita perlu tegas dan juga perlu fleksibel banget. Karena kalau misalkan kita nggak bisa tegas, kita ya terombang-ambing gitu, bagaikan layangan yang ada di atas sana tanpa dipegang talinya gitu. Makanya kita perlu tegas gitu loh, tegas sama diri sendiri, tegas dengan pendapat kita, dan tegas dengan semua kondisi yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga kita harus fleksibel agar kita itu bisa ya lincah lah dalam menjalankan kehidupan ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di masa modern ini atau globalisasi kan semuanya serba cepat gitu kan. Kita harus selalu beradaptasi gitu. Kalau misalkan kita tidak bisa untuk mengikuti perubahan itu, ya kita bakal ketinggalan. Ketika kita ketinggalan, pemikiran kita tidak bisa berkembang juga, ilmu kita dikit, ya udah hancur semuanya, nggak bisa. Terus juga tadi waktu sebagai mahasiswa jadinya. buang waktu sebagai mahasiswa. Dan berikutnya juga kita perlu banget nih untuk yang namanya melakukan relasi. Salah satunya kan lewat organisasi tadi kan. Agar kita bisa ya melatih cara bicara kita. Kita bisa membuat orang lain itu menjadi tertarik dengan kita. Seperti tadi Feby bilang kalau jadi pemimpin itu harus karismatik. Harus bisa menarik perhatian dari orang-orang yang hati teman-temannya gitu. Karena kan manusia itu adalah makhluk biologis itu loh. Artinya dia tuh bergerak dan bertindak dominannya tuh lebih ke perasaan. Jadi ketika kita bisa mendapatkan perasaannya, di sana kita bisa menarik perhatiannya dia. Ketimbang kita hanya berlaku atau membicarakan sesuatu dengan logika. Kita nggak bakal bisa. Benar banget. Dan ini aku dapetin teorinya atau ya mungkin praktiknya langsung dari aku ngajarin anak kecil gitu loh. Jadi anak kecil kalau misalkan kita ajarin secara logika dia bosen dia. Tapi ketika kita lakukan pendekatan dari hati ke hati, itu di sana tertarik. Ketika dia tertarik, apapun yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Benar. Gitu ya guys. Jadi kalian harus ingat tuh apa aja yang udah disampaikan sama Febri tadi, karena itu benar-benar berguna banget untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari kan ya. Feb, untuk terakhir nih Feb. Oke. Untuk terakhir Feb. Berikan satu kalimat. Satu kalimat. Mungkin untuk pemimpin-pemimpin masa depan gitu kan, untuk pemuda-pemuda atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin masih merasa ragu gitu. Merasa ragu untuk menjalani kehidupannya, mungkin untuk melanjutkan perjalanan kuliahnya. Aku udah semester 6 nih. Waduh kok makin susah aja nih ngejalanin semuanya. Gimana sih cara kita mengontrol atau memimpin diri agar bisa lebih terarah lagi gitu. Kalimat ya? Iya boleh kalimat ya. Paragraf boleh. Paragraf. Teman-teman, mahasiswa itu kata lain dari kebebasan. Tapi kebebasan yang terukur dan memiliki sebuah pegangan. Jadi jangan pernah takut ketika teman-teman menjadi mahasiswa, karena proses dari kegagalan itulah kunci dari kita menuju ke kesuksesan. Dan kesuksesan itu menurut aku perspektifnya tergantung orang-orang sih. Ada yang pengen sukses ini, ada yang pengen sukses itu, dan
ayo kita jalani sebagai mahasiswa ya. Kita ini mahasiswa kan ya. Iya benar. Kapan lagi bisa menjadi mahasiswa kan, bersyukurlah ketika menjadi mahasiswa yang punya ikon kebebasan. Betul. Itu aja sih. Kapan lagi kita bebas menjadi mahasiswa? Iya, benar gitu benar kan. benar. Jadi itu aja guys. Terima kasih karena kalian sudah menonton podcast kita atau podcast kita Forkom Podcast, dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya. Jadi untuk terakhir Feb, kita bakal jargon seperti biasanya. Jargon Forkom bergema. Oke, siap. akan kupimpin ya. Alright. Forkom bergema. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.